Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 51, Cincin Interspatial Pertama. Di Sekte Tianhuan. Ko. Sebuah tombak panjang menusuk tenggorokan seorang murid Sekte Tianhuan tanpa mengeluarkan suara. Kemudian, dengan gerakan cepat, tombak itu menebas dua murid lainnya, membuat mereka mundur. Jika kau tidak ingin dibunuh, pergilah. Yin Min, seorang gadis cantik dengan tombak panjang di tangannya, memasang ekspresi dingin saat mengkritik mereka. Namun, beberapa pengikut Sekte Tianhuan mengabaikan kata-katanya dan menerjangnya, langsung menyerang dengan pisau dan pedang mereka. Bunuh mereka, kata Yin Min dengan suara dingin. Kilatan dingin muncul di mata Jian Wushuang dan Ling Tianhao, tapi tiba-tiba bersenandung. Suara dingin dan tiga aura menyerbu ke dalam pertempuran. Para kultivator ini lebih kuat dari para pengikut Sekte Tianhuan sebelumnya. Tiga orang di level laut spiritual luar biasa. Kedatangan ketiganya menyebabkan ekspresi Jian Wushuang berubah. Sejak mereka datang ke Sekte Tianhuan, mereka telah bertemu dengan tiga kelompok murid Sekte Tianhuan yang baru saja mencapai tingkat alam laut spiritual mendalam dan alam awal. Mereka belum pernah bertemu dengan satupun murid di alam laut spiritual luar biasa, belum lagi bertemu dengan tiga dari mereka pada saat yang sama. Kalian berdua, lindungi diri kalian, kata Yin Min dengan suara rendah. Kemudian, tombak panjang di tangannya menari-nari di udara seperti bintang-bintang yang berkedip dan salju yang berterbangan saat menghantam dua murid di alam laut spiritual luar biasa. Haosi tikus, serahkan murid alam laut spiritual luar biasa itu kepadaku. Sedangkan yang lainnya, terserah padamu untuk menanganinya, kata Jian Wushuang dengan suara rendah. Ya, kata Ling Tianhao sambil mengangguk. Meskipun ia harus melawan beberapa murid Sekte Tianhuan pada saat yang sama, para murid ini hanya berada pada level alam laut spiritual mendalam atau alam laut spiritual awal dan tidak menjadi ancaman baginya. Ketiga murid di alam laut spiritual luar biasa, yang dapat mengancamnya, telah dihalangi oleh Yin Min dan Jian Wushuang. Beraninya kalian berdua memblokir saya. Yin Min tertawa terbahak-bahak lalu dengan marah menebas ke arah dua orang di alam laut spiritual luar biasa itu dengan tombak merah panjang, menghantam mereka dengan bayangan tombak yang kabur. Keduanya menyadari betapa kejam dan tiraninya Yin Min saat mereka menangkisnya dengan sekuat tenaga. Namun, mereka tidak sebanding dengan keterampilan tombak Yin Min. Meski bertarung melawan dua musuh, Yin Min tetap unggul. Hati-hati, dia kuat, kata seseorang di alam laut spiritual luar biasa dengan serius. Dia hanya berada di level alam laut spiritual luar biasa. Mengapa kita harus takut padanya ketika kita memiliki keunggulan 2 lawan 1? Ayo kita bunuh dia. Yang lain mendengus dan kemudian mereka menerjang Yin Min lagi. Sebuah kapak raksasa diperlihatkan di depan Yin Min dan ditebas ke arahnya. Sementara itu, kilatan cahaya pedang emas gelap muncul di depan Yin Min, melaju 10 meter dalam sekejap. Betapa konyolnya. Yin Min tertawa ketika sorot matanya tiba-tiba berubah dingin. Tombak ilahi berdarah menetes. Dentang, dentang, dentang. Dua kilatan bayangan tombak melesat berturut-turut, lebih cepat dari yang diduga kedua orang itu. Lalu, dua kilatan bayangan tombak itu menusuk ke area di antara alis kedua murid itu, dan langsung membunuh mereka. Gadis baik, Yin Min sangat ahli dalam menggunakan tombaknya. Jian Wushuang masih bertarung dengan murid lainnya di alam laut spiritual luar biasa. Namun, dia melihat semua yang terjadi, terutama ketika Yin Min membunuh dua murid lainnya di alam laut spiritual luar biasa sendirian. Sepertinya aku juga harus menunjukkan sedikit kemampuanku. Jian Wushuang tersenyum tipis sambil menatap musuhnya. Mati. Hanya Jian Wushuang yang bisa mendengar suaranya yang lembut. Murid di alam laut spiritual luar biasa itu melihat kilatan cahaya pedang dingin di depannya, dengan cepat mendekati matanya. Terlalu cepat baginya untuk melawan, dengan cepat menusuk tenggorokannya. Sementara itu, Ling Tianhao juga mengalahkan musuh-musuhnya. Pendekar pedang, lumayan. Bagaimana kau bisa membunuh seseorang di alam laut spiritual luar biasa sendirian? Yin Min bertanya sambil menatap Jian Wushuang dengan mata terkejut. Haha. Aku hanya beruntung, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Benarkah? Yin Min mengangkat alisnya tetapi tidak melanjutkan bertanya. Pergi dan lihat apakah ada di antara mereka yang memiliki cincin interspatial, kata Yin Min. Hanya butuh beberapa saat bagi Jian Wushuang dan Ling Tianhao untuk memeriksanya. Tidak. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa di sini juga. Ling Tianhao juga menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita benar-benar bernasib buruk. Kita telah membunuh begitu banyak murid Sekte Tianhuan, bahkan 3 orang di alam laut spiritual luar biasa, tetapi kita masih belum menemukan cincin interspatial, kata Yin Min sambil tersenyum masam. Peng. Tiba-tiba, dinding di sekeliling halaman hancur saat sosok menyedihkan itu jatuh dengan keras ke tanah.
Sosok itu adalah seorang lelaki tua berambut putih, yang memuntahkan seteguk darah setelah jatuh ke tanah. Kemudian, dia berdiri dan segera mencoba melarikan diri. Kemana kau mencoba melarikan diri? 4 sosok muncul di belakang lelaki tua berambut putih itu, mengejarnya. Jian Wushuang telah melihat keempat orang ini menerima tugas pengawal naga emas bersamanya. Kelompok Jian Wushuang yang berjumlah 3 orang merasa terkejut ketika melihat keempat orang ini mengejar lelaki tua berambut putih yang mengenakan cincin ungu di jari manis kanannya. Itu adalah cincin interspasial. Dia punya cincin interspasial. Ayo kita lakukan. Tanpa ragu, ketiganya bergegas ke depan lelaki tua berambut putih itu, di antaranya Yin Min yang tiba lebih dulu. Dia dengan kejam menyerang dengan tombak panjang seolah-olah mencoba menembus segala sesuatu di dunia. Apa? Lelaki tua berambut putih itu telah menghadapi pertempuran besar yang membuatnya terluka parah, tetapi sekarang ia dikejar oleh 4 orang. Ia sudah dalam situasi putus asa dan ia tidak menyangka akan bertemu lebih banyak orang dari Istana Naga Emas. Lelaki tua berambut putih itu merasa putus asa ketika ia melihat tombak yang kejam menusuk ke arahnya. Kok? Tombak itu menusuk lelaki tua berambut putih itu. Kemudian tombak itu memotong jari manis kanannya dan membuatnya melayang. Yin Min mengulurkan tangan untuk memegang jari yang diamputasi dan cincin ungu di atasnya saat jatuh langsung ke tangannya. Cincin interspasial pertama. Melihat ini, Jian Wushuang dan Ling Tianhao tersenyum. Namun, di sisi lain, ekspresi keempat orang yang mengejar lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah gelap. Serahkan cincinnya. Cincin interspasial itu milik kita. Jangan bicara omong kosong, bunuh dia segera. Ledakan. 4 sosok mencoba membunuh Yin Min pada saat yang sama. Sial. Raut wajah Jian Wushuang dan Ling Tianhao berubah. Meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin perlu membunuh orang dari pihak mereka sendiri selama menjalankan tugas, mereka tidak menyangka orang-orang ini akan menyerang tanpa ragu-ragu. Bab 51, Cincin Interspasial Pertama. Penerjemah, Transneditor, Trans. Di Sekte Tianhuan. Kok. Sebuah tombak panjang menusuk tenggorokan seorang murid Sekte Tianhuan tanpa mengeluarkan suara. Kemudian, dengan gerakan cepat, tombak itu menebas 2 murid lainnya, membuat mereka mundur. Jika kau tidak ingin dibunuh, pergilah. Yin Min, seorang gadis cantik dengan tombak panjang di tangannya, memasang ekspresi dingin saat mengkritik mereka. Namun, beberapa pengikut Sekte Tianhuan mengabaikan kata-katanya dan menerjangnya, langsung menyerang dengan pisau dan pedang mereka. Bunuh mereka, kata Yin Min dengan suara dingin. Kilatan dingin muncul di mata Jian Wushuang dan Ling Tianhao, tapi tiba-tiba bersenandung. Suara dingin dan 3 aura menyerbu ke dalam pertempuran. Para kultivator ini lebih kuat dari para pengikut Sekte Tianhuan sebelumnya. 3 orang di level laut spiritual luar biasa. Kedatangan ketiganya menyebabkan ekspresi Jian Wushuang berubah. Sejak mereka datang ke Sekte Tianhuan, mereka telah bertemu dengan 3 kelompok murid Sekte Tianhuan yang baru saja mencapai tingkat alam laut spiritual mendalam dan alam awal. Mereka belum pernah bertemu dengan satu pun murid di alam laut spiritual luar biasa, belum lagi bertemu dengan 3 dari mereka pada saat yang sama. Kalian berdua, lindungi diri kalian, kata Yin Min dengan suara rendah. Kemudian, tombak panjang di tangannya menari-nari di udara seperti bintang-bintang yang berkedip dan salju yang berterbangan saat menghantam 2 murid di alam laut spiritual luar biasa. Haosi tikus, serahkan murid alam laut spiritual luar biasa itu kepadaku. Sedangkan yang lainnya, terserah padamu untuk menanganinya, kata Jian Wushuang dengan suara rendah. Ya, kata Ling Tianhao sambil mengangguk. Meskipun ia harus melawan beberapa murid Sekte Tianhuan pada saat yang sama, para murid ini hanya berada pada level alam laut spiritual mendalam atau alam laut spiritual awal dan tidak menjadi ancaman baginya. Ketiga murid di alam laut spiritual luar biasa, yang dapat mengancamnya, telah dihalangi oleh Yin Min dan Jian Wushuang. Beraninya kalian berdua memblokir saya. Yin Min tertawa terbahak-bahak lalu dengan marah menebas ke arah 2 orang di alam laut spiritual luar biasa itu dengan tombak merah panjang, menghantam mereka dengan bayangan tombak yang kabur. Keduanya menyadari betapa kejam dan tiraninya Yin Min saat mereka menangkisnya dengan sekuat tenaga. Namun, mereka tidak sebanding dengan keterampilan tombak Yin Min. Meski bertarung melawan 2 musuh, Yin Min tetap unggul. Hati-hati, dia kuat, kata seseorang di alam laut spiritual luar biasa dengan serius. Dia hanya berada di level alam laut spiritual luar biasa. Mengapa kita harus takut padanya ketika kita memiliki keunggulan 2 lawan 1? Ayo kita bunuh dia. Yang lain mendengus dan kemudian mereka menerjang Yin Min lagi. Sebuah kapak raksasa diperlihatkan di depan Yin Min dan ditebas ke arahnya. Sementara itu, kilatan cahaya pedang emas gelap muncul di depan Yin Min, melaju 10 meter dalam sekejap. Betapa konyolnya. Yin Min tertawa ketika sorot matanya tiba-tiba berubah dingin. Tombak ilahi berdarah menetes.
Dentang, dentang, dentang. Dua kilatan bayangan tombak melesat berturut-turut, lebih cepat dari yang diduga kedua orang itu. Lalu, dua kilatan bayangan tombak itu menusuk ke area di antara alis kedua murid itu, dan langsung membunuh mereka. Gadis baik, Yin Min sangat ahli dalam menggunakan tombaknya. Jian Wushuang masih bertarung dengan murid lainnya di alam laut spiritual luar biasa. Namun, dia melihat semua yang terjadi, terutama ketika Yin Min membunuh dua murid lainnya di alam laut spiritual luar biasa sendirian. Sepertinya aku juga harus menunjukkan sedikit kemampuanku. Jian Wushuang tersenyum tipis sambil menatap musuhnya. Mati. Hanya Jian Wushuang yang bisa mendengar suaranya yang lembut. Murid di alam laut spiritual luar biasa itu melihat kilatan cahaya pedang dingin di depannya, dengan cepat mendekati matanya. Terlalu cepat baginya untuk melawan, dengan cepat menusuk tenggorokannya. Sementara itu, Ling Tianhao juga mengalahkan musuh-musuhnya. Pendekar pedang, lumayan. Bagaimana kau bisa membunuh seseorang di alam laut spiritual luar biasa sendirian? Yin Min bertanya sambil menatap Jian Wushuang dengan mata terkejut. Haha, aku hanya beruntung, kata Jian Wushuang sambil tersenyum. Benarkah? Yin Min mengangkat alisnya tetapi tidak melanjutkan bertanya. Pergi dan lihat apakah ada di antara mereka yang memiliki cincin interspatial, kata Yin Min. Hanya butuh beberapa saat bagi Jian Wushuang dan Ling Tianhao untuk memeriksanya. Tidak, Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa di sini juga. Ling Tianhao juga menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita benar-benar bernasib buruk. Kita telah membunuh begitu banyak murid sekte Tianhuan, bahkan 3 orang di alam laut spiritual luar biasa, tetapi kita masih belum menemukan cincin interspatial, kata Yin Min sambil tersenyum masam. Peng! Tiba-tiba, dinding di sekeliling halaman hancur saat sosok menyedihkan itu jatuh dengan keras ke tanah. Sosok itu adalah seorang lelaki tua berambut putih, yang memuntahkan seteguk darah setelah jatuh ke tanah. Kemudian, dia berdiri dan segera mencoba melarikan diri. Kemana kau mencoba melarikan diri? 4 sosok muncul di belakang lelaki tua berambut putih itu, mengejarnya. Jian Wushuang telah melihat keempat orang ini menerima tugas pengawal naga emas bersamanya. Kelompok Jian Wushuang yang berjumlah 3 orang merasa terkejut ketika melihat keempat orang ini mengejar lelaki tua berambut putih yang mengenakan cincin ungu di jari manis kanannya. Itu adalah cincin interspasial. Dia punya cincin interspatial. Ayo kita lakukan. Tanpa ragu, ketiganya bergegas ke depan lelaki tua berambut putih itu, di antaranya Yin Min yang tiba lebih dulu. Dia dengan kejam menyerang dengan tombak panjang seolah-olah mencoba menembus segala sesuatu di dunia. Apa? Lelaki tua berambut putih itu telah menghadapi pertempuran besar yang membuatnya terluka parah, tetapi sekarang ia dikejar oleh 4 orang. Ia sudah dalam situasi putus asa dan ia tidak menyangka akan bertemu lebih banyak orang dari Istana Naga Emas. Lelaki tua berambut putih itu merasa putus asa ketika ia melihat tombak yang kejam menusuk ke arahnya. Kok! Tombak itu menusuk lelaki tua berambut putih itu. Kemudian tombak itu memotong jari manis kanannya dan membuatnya melayang. Yin Min mengulurkan tangan untuk memegang jari yang diamputasi dan cincin ungu di atasnya saat jatuh langsung ke tangannya. Cincin interspatial pertama. Melihat ini, Jian Wushuang dan Ling Tianhao tersenyum. Namun, di sisi lain, ekspresi keempat orang yang mengejar lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah gelap. Serahkan cincinnya. Cincin interspatial itu milik kita. Jangan bicara omong kosong, bunuh dia segera. Ledakan. 4 sosok mencoba membunuh Yin Min pada saat yang sama. Sial. Raut wajah Jian Wushuang dan Ling Tianhao berubah. Meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin perlu membunuh orang dari pihak mereka sendiri selama menjalankan tugas, mereka tidak menyangka orang-orang ini akan menyerang tanpa ragu-ragu.